ciri hati yang sehat itu adalah mudah menerima nasihat. Ciri hati yang sakit adalah cepat menolak nasihat. Bibit daripada sifat jahat itu ada 3. Yang pertama hasad. Apa hasad? Dengki, iri. Kedua ujub, merasa bangga. Yang ketiga adalah al-kibir. Al-kibir adalah sombong. 3 ini muara daripada seluruh sifat-sifat jahat, yang mana sifat ini akan menggerogoti hati manusia, yang disebut dengan qalbun. Nasihat Nabi, dalam badan kita ada daging, ya, segumpal daging. Idza soluhatil jasadu kullu. Kalau daging ini baik, baiklah semuanya. Baik penglihatannya, baik pendengarannya, apalagi tutur katanya. Kembali kepada hati. Maka kaitan dengan dengki ini adalah bagian daripada penyakit hati. Sehat badannya, kalau hatinya sakit, maka bisa menggerogoti. Karena salah satu indikasi sifat hasad itu adalah lelah. Jadi bukan hanya menggerogoti hati, kata ulama, dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi juga menggerogoti fisik. Dia tidak kerja, dia tidak capek secara fisik, tapi lelah mikirkan nikmat orang lain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini terkenal perawi hadis, tapi beliau sebelumnya bukan muslim. Nama sebelum Islamnya adalah Abdus Syams. Diingat, dan beliau pernah menjadi gubernur, orang besar di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Apa hadisnya? Al-hasadu ya'kulul hasanat. Sifat hasad, sifat dengki itu ya'kulul hasanat, bisa memakan kebaikan, bisa menelan kebaikan, bisa menggerus kebaikan. Jadi kita berbuat baik, tapi masih menaruh sifat dengki, perlahan-lahan akan digerus, lelah kita. Kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana mudahnya api membakar kayu bakar. Salah satu bagian daripada akhlak juga, ya, orang yang memiliki sifat dengki itu berarti dia memiliki akhlak yang buruk. Akhlak itu apa, Bu? Akhlak itu orang yang melakukan sesuatu yang sudah terpatri di dalam dirinya. Itu akhlak. Sudah terpatri di sini, sehingga ketika dia melakukan itu mudah, senang gitu. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang sudah memiliki akhlak buruk, maka dia harus ditawar, ada obat penawarnya. Maka jangan sampai kita memiliki sifat-sifat yang buruk, termasuk hasad. Makanya kalau kita lihat ada orang yang sedikit-sedikit agak unik begitu, ya, menurut kita ini aneh, tapi menurut dia enggak, karena sudah terpatri. Dan dia anggap tak peduli orang lain, pokoknya nyaman di aku, nyaman di saya, untung di saya. Jadi buruk, Bu. Jadi menyimpan akhlak yang jelek itu, Bu, buruk. Maka cepat-cepat kita istighfar. Dinasihatkan oleh Rasulullah juga dalam hadis yang lain, akan datang nanti menimpa umatku, kata Rasulullah, penyakit umat di akhir zaman, daul umam. Apa itu? Suka berbangga-bangga, ya, suka berbangga-bangga. Fit dunia, tentang perihal dunia. At-taba'ud, sehingga membuat antara satu dia dengan yang lain itu memiliki jarak. Karena tadi angkuh, sombong, saling bermusuhan, saling mencela, saling mencaci, karena salah satunya membangga-banggakan. Sehingga kalau sudah menjauh menyebabkan hasad. Nah, itu hasad.
Hasad itu adalah zawalun ni'mah, ingin menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Itu. Nanti ada tingkatannya hasad itu. Secara umum hasad itu adalah ada keinginan untuk melenyapkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Padahal Allah menginginkan dia dapat nikmat ya Bu. Dia pula yang tak mau. Dia pula yang benci. Dia pula yang tak suka. Menurut kajian para ulama bahwa sifat hasad ini bukan hanya menggerogoti amal saja Bu, tapi bisa menggerogoti iman. Kenapa? Karena dia menentang takdir Allah. Karena Allah yang beri dia rezeki, ya Bu. Allah yang lancarkan urusannya. Kenapa pula kita yang benci? Jadi urusan kita sudah melanggar otoritas Allah di situ. Minimal adalah dia benci orang lain mendapat nikmat. Makanya nanti ada obat penawarnya itu nanti. Bagaimana caranya? Insya Allah kita sebagai manusia biasa tak luput dari salah, ya Bu ya. Tapi insya Allah dengan kita mengkaji seperti ini, kita diberikan rambu-rambu. Ya Allah, astagfirullahalazim, tak boleh, ya nak Bu? Tak boleh. Karena akal memiliki agama supaya berkolaborasi yang semuanya akan dikuatkan oleh iman. Saking bahayanya sifat hasad ini, maka kita harus, kalau bahasa dokternya itu mendeteksi, deteksi dini. Sama dengan penyakit hati yang apalagi ini adalah bibit segala penyakit. Jadi perlu diketahui, bahkan sudah dideteksi oleh para ulama. Ada 4 tingkatan penyakit hasad. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, walaupun yang paling rendahnya. Yang pertama, yang paling buruk ini, yang paling tinggi adalah seseorang yang hasad ingin memusnahkan, menghilangkan nikmat yang sudah diberikan kepada orang lain. Walaupun nikmat itu dia tidak kepingin. Masya Allah, jahat ya Bu. Tingkatan hasad yang paling tinggi, bahkan sudah masuk kepada penyakit seperti kafar. Kafar itu menutup diri daripada kebaikan Islam. Yang kedua adalah juga ingin nikmat orang lain itu tidak ada. Dia kepengen nikmat itu tidak diberikan oleh seseorang, tapi yang pantas itu dia. Kalau yang pertama tadi, dia tidak ingin, pokoknya lenyapkan nikmat yang dia miliki. Yang kedua agak berkurang sedikit. Tiga adalah dia tidak menginginkan itu. Allah yashtahi ainuha li nafsih. Dia tidak berambisi untuk meraihnya, tetapi setidaknya dia juga mendapatkan lah dengan yang dapat itu. Setidaknya sama gitu nikmatnya itu. Dapat juga kecipratannya, walaupun tidak sama dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak ingin melenyapkan. Kemudian tingkatan yang keempat, tingkatan yang dia menginginkan, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Tapi tetap apa dampaknya? Sehingga diilustrasikan dalam hadis tadi bisa memakan kebaikan. Kan gitu, menggerus kebaikan. Macam mana kita melogikakannya? Kita berbuat baik, tapi dia menggerus kebaikan kita. Ternyata dampaknya yang luar biasa dan disebut sebagai bibit kejahatan. Apa dampaknya? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, dalam bab Zammul Hasad, celanya sifat hasad, al-adawata wal baghdha, menyebabkan permusuhan. Ya, kalau udah iri dengki, jangankan nak berbuat baik, bertegur sapa aja payah. Ada keinginan dia tidak suka, dia benci. Jangan sampai dalam hati kita ada rasa benci orang lain dapat nikmat. Dampak yang kedua adalah at-ta'azzus. At-ta'azzus ini adalah membuat seseorang itu berbangga. Jadi
sifat hasad ini adalah salah satu sifat yang punya efek at-ta'azzus. Apabila seseorang atau hati seseorang sudah dilampaui oleh sifat hasad, maka dia ayyatakabbar, dia merasa di atas angin gitu. Artinya dia maunya dia sendiri yang dapat nikmat. Kalau orang lain dapat, dia tidak suka. Yang pantas itu hanya di dia. Jangan. Jadi Allah itu pasti adil. Allah itu pasti maha bijaksana. Dia akan berikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kata Allah, kalau kau kaya, kau sombong. Ya enggak? Sabar dulu, sabar. Allah akan uji dulu nih sifat-sifatnya, ya kan? Allah akan tempa dulu. Bisa nggak kamu ngelewati ini, kata Allah? Kalau bisa, insya Allah Allah akan beri lebih daripada itu. Kan gitu, Bu? Husnuzon kepada Allah. Kemudian dampak yang lain adalah sama, membanggakan diri. Kemudian dampak juga yang lain, dampak yang keempat, al-khauf min mawfautil maqasid. Dampaknya adalah kalau orang daripada sifat dengki itu dia tidak ingin apa yang Allah berikan untuknya itu, dia tidak ingin sesuatu itu hilang. Maunya malah bertambah. Dia tak terima gitu. Apalagi orang lain makin hari makin jaya, sementara dia semakin kurang. Oh, makin jadi itu dia. Jadi ambisiusnya semakin hari semakin subur hasad itu. Ya. Jadi rata-rata dampak dari orang hasad itu adalah melahirkan sifat tidak mau kalah. Apa pendosa pertama yang ada di muka bumi ini, Bu? Pendosa pertama disebabkan karena iri. Siapa? Iblis. Apabila ada seseorang yang terkena atau terkontaminasi penyakit hasad, itu gimana cara menyembuhkannya? Karena setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan buruk itu bisa ditaubati kecuali syirik, kan begitu, Ustazah. Nah, jadi seumpama ada seseorang yang terkena penyakit hasad dan terlanjur terkontaminasi dengan penyakit hasad ini, bagaimana cara menyembuhkannya? Apakah ada trik-triknya atau doa-doanya begitu, Ustazah? Terima kasih. Mungkin ya, yang jelas seseorang yang sudah mengidap penyakit hati yang bernama hasad itu dia akan tidak tenang, gelisah, karena dia banyak pandangan yang dia lihat, kan gitu ya, Bu. Tinggal di komplek, tinggal di gang, bolak-balik, warawiri, kan banyak yang dilihat. Kalau hasadnya masih belum ditawar, belum diobati, maka itu menyebabkan dia gelisah. Maka bagi mereka yang sudah ada tanda-tanda dari ciri yang tinggi, yang sedang, ya, itu kalau dalam bahasa medisnya stadium 4, stadium 3, paling rendah yang 1 ya. Paling minimal yang 1 itu adalah benci gitu ya. Maka saya mengutip daripada nasihat Syekh Islam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam tafsirnya, maka obatnya ada 2. Pertama, ilmu. Alhamdulillah hari inilah kita menuntut ilmunya. Alhamdulillah. Yang kedua, amal. Kita amalkan. Kita sudah tahu nih, oh enggak boleh kita benci, kita harus suka, harus doakan. Yang kedua, pulang dari sini kita amalkan. Siap ya, Bu ya? Siap. Kemudian apa saja bentuk amal-amal yang bisa kita coba terapkan sebagai penawar, ya, obat penawar. Yang pertama, kata beliau, membaca surah Al-Falaq. Nah, ibu-ibu paling suka nih suruh baca-baca. Yang mana surahnya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Minta pelindungan kepada Allah dari sifat buruk orang yang hasad. Saking jahatnya orang yang hasad, sampai kita hanya minta pelindungan kepada Allah. Yang terakhir di ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, berikan saya perlindungan min syarri, dari kejahatan hasidin, orang yang hasad apabila dia muncul rasa dengki. Itu sering biasanya amalan Rasulullah ini, Bu, sebelum tidur ya, dibaca setelah wudu, sebelum membaringkan badan ke kasur, baca surah ini. Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Kemudian yang lainnya Quran surah, boleh dicatat, Bu. Quran surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 10. Jadi kalau ada orang yang mendapat nikmat, kita doakan, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Kemudian yang ketiga yang dalam bentuk terapan sehari-hari adalah berbuat sebaliknya. Paling beli yang kredit. Macam-macam lah. Pokoknya tak suka mencela. Kalau kita mencela, lawannya apa? Memuji. Harus dipaksa. Indikasinya mencela, memuji. Dipaksa. Itu salah satu terapinya. Yang kedua adalah kalau dia sombong, lawan katanya merendah. Mungkin Allah belum menghendaki saya, mungkin Allah lebih kasih memberikan harta kepadanya, jadi merendah. Itu salah satu dua sifat yang bisa mentolerir lah sifat hasad itu. Kemudian dan berbuat baik yang lain. Dan yang terakhir, nah ini yang sederhana tapi menguatkan, kalau sudah muncul kita yang menjadi korban, maka segera ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata Syekh besar ahli tafsir Imam Asy-Sya'rawi, mufassir dari Mesir, beliau mengatakan ucapkan istirja. Jadi bukan hanya dengan orang meninggal, kena hasad atau diracuni hasad pun banyak-banyak mengucapkan istirja. Apa? Inna lillahi.